Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada bagi setiap kita, puji Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu Allah melihat kita. Diambil dari Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya yang terkasih, kalau kita melihat mendengar kata Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, kita akan berpikir bahwa Tuhan itu hanya menyediakan hal-hal yang finansial saja dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita melihat ada doa-doa yang kita naikkan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kepepet, maka kita akan memanggil nama Tuhan dengan panggilan Allah yang menyediakan atau Allah Yehova Jireh. Puji Tuhan. Kalau kita lihat kisah Abraham ini, Bapak Ibu saya yang terkasih, pertama kalinya dikatakan Allah menyediakan itu yaitu di Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan waktu Abraham menamakan salah satu gunung di tanah Moria dengan nama Yehova Jireh, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan menyediakan. Alasannya sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena di atas gunung itu Tuhan menyediakan seekor domba ganti Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Tetapi kalau kita bisa melihat Yehova Jireh juga diterjemahkan sebagai Tuhan itu melihat atau God sees. Tuhan itu melihat, Tuhan itu menampakkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Abraham dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, di dalam perjalanannya 3 hari yang mereka lalui, Abraham memiliki satu iman bahwa Tuhan itu ada di atas gunung dan Tuhan itu akan melihat imannya. Kalau bisa lihat di ayatnya yang ke-8 dikatakan ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Allah akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakarannya baginya anakku. Itu jawaban dari Abraham. Kata menyediakan di sini menggunakan kata melihat. Di dalam iman Abraham berkata, asal Tuhan itu melihat, asal Tuhan itu menampakkan dirinya di atas gunungnya yang kudus, itu cukup buat dia untuk melihat Tuhan itu menolong dia. Asal Tuhan itu melihat imannya, asal Tuhan itu menampakkan dirinya, pasti ada pertolongan dan ada jalan keluar bagi persoalan Abraham. Begitu juga dengan kehidupan kita. Asal Tuhan itu melihat iman kita, asal dia melihat kesetiaan kita, asal dia melihat kesungguhan kita, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan tangan pertolongannya itu sampai dalam kehidupan kita. Allah di dalam kebenarannya itu membuat kita aktif, bisa melihat. Iman kita bekerja, bisa melihat Tuhan itu ada untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dia perhatikan kita tepat pada waktu yang tepat. Ia sediakan semua yang kita perlukan. Bahkan tanpa kita meminta pun Allah sudah siapkan bagi setiap kita. Semuanya itu terjadi ketika Dia mendapati saudara dan saya taat kepada Dia. Menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, sudahkah kita menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita menaati seluruh perintah Tuhan. Faktanya jauh di dalam hati kita, sering kita akui masih banyak yang kita langgar, masih banyak yang kita lakukan yang tidak berkenan. Nah, masing-masing orang itu tertentu berbeda pergumulannya. Artinya di dalam dia menjalani, menaati firman Tuhan. Puji Tuhan, jangan pernah ketika kita gagal, kita fokus pada kegagalan-kegagalan kita. Tetapi mari kita mau melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan.
Jangan kita fokus pada kegagalan kita untuk kita lakukan firman Allah, membesar-besarkannya, lalu menganggap diri kita tidak berdaya. Musuh akan senang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena dia melihat kita tidak berdaya untuk lakukan firman Allah. Itulah keinginannya, tetapi sebaliknya Allah mampu melihat ketidakmampuan kita untuk lakukan kebenaran firman. Firman-Nya berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah berusaha untuk kita lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai iman kita lulus di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kita akan menuntun saudara dan saya pada seluruh kebenarannya Allah. Upaya keras kita untuk menjadi pengikut Tuhan, ketaatan kita pasti Tuhan perhatikan. Sebab Ia adalah Jehovah Jireh, Allah yang melihat keberadaan kita. Dan Ia tidak hanya menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, tetapi Ia juga mau menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, semakin berat pergumulan yang kita hadapi, usahakanlah semakin bertambah-tambah ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tetap jalani kehidupan kita di dalam ketaatan kita akan Tuhan. Maka Dia melihat, Dia menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau bukan hanya melihat keberadaan setiap kami Tuhan, kedalaman hati kami, kehidupan kami, tetapi Engkau juga menjadi Allah yang menyediakan ketika ada ketaatan itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupan setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Janji-janji Tuhan yang mereka pegang, biar itu menghidupkan mereka. Dan janji yang menghidupkan itu akan menguatkan pengharapan setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, untuk mereka tetap tinggal di dalam ketaatan mereka akan Engkau. Berkati juga bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat yang ada di bangsa kami, biar mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi Tuhan, sehingga tercipta keadilan, kemakmuran itu nyata bagi seluruh umat-umat yang ada di bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat tinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati para pemimpin kami, biar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sudah pohonkan dengan penuh ucapan syukur. Kami jalani hidup ini dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan kami kepada Tuhan, dan kami jalani dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.